Jumpa lagi bersama Tarotku di video pembacaan kartu tarot. Di video ini Tarotku akan membacakan pembacaan yaitu pesan semesta untukmu. Jadi untuk para sahabat yang mengikuti video ini berlaku seterusnya kecuali sudah pernah menonton video ini. Jadi untuk yang baru pertama kali menonton video ini akan tetap berlaku sampai kapanpun ya. Tapi kalau sudah pernah mengikuti video yang ini berarti dia tidak berlaku lagi ya. Oke, dan untuk para sahabat yang baru pertama kali main ke sini, main ke channel Tarotku, bantu Tarotku dengan cara apa? Subscribe channel Tarotku, like video-video Tarotku, bagikan pengetahuan dari Tarotku. Oke, kita akan mulai. Sekarang ada 3 buah deck. Pilih salah satu deck yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu nanti 5 detik dan kemudian Tarotku nanti akan shuffle, kemudian langsung akan ambil kartunya. Tarotku gunakan 3 buah deck sehingga nanti masing-masing deck jumlah kartunya tetap utuh ya. Oke, pilih salah satu yang paling ingin dipilih. Tarotku beri waktu 5 detik. Oke, yang memilih deck yang paling kiri, kita akan mulai sama-sama. Sekarang fokus ke diri, tanyakan dalam hati pesan semesta untukku. Fokus ke diri, tanyakan dalam hati pesan semesta untukku. Sekali lagi, tanyakan dalam hati pesan semesta untukku. Oke, Tarotku tebar kartunya, Tarotku ambil 3 buah kartu. 1, 2, 3. Kartu pertama ini adalah 10 won atau 10 tongkat. Kartu ini memberikan pesan untuk kita memiliki keberanian untuk memperbaiki apa yang kurang tepat dalam hidup kita. Dalam kartu 10 tongkat sebenarnya menyimpulkan bahwa mungkin saja ada beberapa hal yang kita pernah salah melangkah dalam hidup. Memperbaiki hal yang salah itu mungkin melelahkan, tapi jauh lebih baik daripada kita bertahan dengan sesuatu yang salah atau kurang tepat. Jadi di kartu 10 won kita diingatkan untuk berani kembali memulai, memperbaiki apa yang kurang tepat, memulai sebuah langkah baru jika langkah yang lama ini memang bukan langkah yang tepat. Jadi karena angkanya juga 10, dari 1 sampai 9, kemudian 10 adalah kembali ke 1 dan 0 berarti kembali ke angka awal. Mungkin saja dengan memperbaiki ini banyak membawa posisi hidup kita kembali ke posisi awal, tapi itu jauh lebih baik daripada meneruskan sesuatu yang kurang tepat. Jadi pesan yang pertama adalah beranilah memperbaiki apa yang ada dalam hidupmu untuk menjadi lebih baik, walaupun itu melelahkan, tapi jauh lebih baik daripada mempertahankan sesuatu yang salah atau kurang tepat. Kemudian di kartu kedua, ini adalah kartu 2 sword. 2 sword adalah memberikan sebuah pesan tentang keraguan dalam hatimu. Saat hal-hal yang kamu lihat membuat kamu ragu dalam hidupmu, berhenti untuk melihat dan membandingkan apa yang kamu lihat, tapi belajar untuk mendengarkan intuisi, kekuatan di dalam hatimu. Di kartu kedua diingatkan untuk lebih banyak mengikuti suara hati. Jadi saat kita ragu dalam hidup, dengarkan suara hatimu, berhenti melogikakan semuanya karena ada beberapa hal yang kalau dipilih sebenarnya nilainya hampir sama. Mungkin A bagus, B bagus, dan ini membuat kamu bingung, atau A kurang baik, B kurang baik, akhirnya nggak bisa milih. Nah saat ini terjadi, dengarkan suara hatimu karena kamu punya intuisi yang bagus sekali ya. Di sisi yang lain ada kartu 10 pedang. Dan di sini kita diingatkan bahwa setiap perbuatan yang kita lakukan dalam hidup memiliki konsekuensi. Berbuat yang baik menghasilkan kebaikan, berbuat yang buruk menghasilkan keburukan. Pesan semesta yang diberikan untukmu adalah beranilah menerima sebuah tanggung jawab dan pertanggungjawabkanlah tanggung jawab yang kamu terima. Kemudian di sisi yang lain, kartu 10 pedang juga mengingatkan kita bahwa pengkhianatan yang terbesar bukan berada di luar diri kamu, tapi keraguan kamu terhadap apa yang kamu pilih dalam hidupmu. Karena itu, saat kamu sudah menentukan pilihan, jagalah pilihan itu dengan baik, benar-benar setia pada pilihanmu dan jangan mengkhianati pilihanmu ya. Nah ini pesan dari semesta untukmu yang pilih deck yang paling kiri. Kemudian selanjutnya yang pilih deck yang tengah, fokus ke diri, tanyakan dalam hati pesan semesta untukku. Sekali lagi, tanyakan dalam hati pesan semesta untukku. Oke, sekali lagi ya, tanyakan dalam hati pesan semesta untukku. Oke, Tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu. 1, 2, 3. Yang pertama ada Ace of Swords, yang kedua ada The Moon, dan yang terakhir ada Page of Cup.
Di kartu Ace of Swords kita diingatkan bahwa apa yang menjadi ide-ide di pikiran kita hendaknya direalisasikan menjadi suatu realita. Semesta mengingatkan kamu jangan sampai pikiran-pikiran, rencana-rencana yang ada di pikiran hanya menghuni pikiran dan tidak terwujud di dunia nyata. Mungkin mewujudkannya tidak mudah, mungkin jalan yang kamu tempuh akan panjang, tapi percayalah selama kamu memegang tekadmu dengan kuat untuk mewujudkan itu, banyak sekali ide-ide kamu yang bisa diwujudkan menjadi realita. Di sisi yang lain, semesta juga mengingatkan kamu untuk belajar bersabar, di mana kartu The Moon ada sebuah kartu yang menyimbolkan transformasi makhluk yang berasal dari air naik ke darat. Apa yang menghuni pikiran yang tidak terlihat mulai muncul ke dunia nyata. Berarti ide-ide kamu bisa diwujudkan ke dunia nyata selama kamu mau bersabar. Memang di sini ada simbol serigala dan anjing. Ini adalah simbol dari suara-suara di sekeliling kamu. Seringkali dalam hidup ini kita udah berbuat yang baik selalu ada yang komplain dan protes. Tapi jika kita berbuat keburukan sedikit juga tetap saja banyak yang komplain dan protes. Jadi mau apapun tindakan yang kamu lakukan dalam hidup, suara-suara miring seringkali akan selalu muncul. Belajar untuk tidak terlalu memperdulikan suara-suara itu. Ambil makna bijaksananya. Jika ada kritikan-kritikan kurang nyaman, dengarkan saja yang baik, yang positif untuk pengembangan kamu, sisanya abaikan. Karena akan selalu ada orang yang mengkomplain, biarpun kita udah lakukan yang terbaik dalam hidup ini. Di kartu The Moon kita diingatkan untuk berani melakukan perubahan, ide-ide wujudkan jadi kenyataan, belajar bersabar, dan untuk tidak terlalu mendengarkan suara-suara sumbang di sekeliling. Di sisi yang lain di sini ada kartu Page of Cup, di mana bisa saja ada bantuan dari sosok perempuan dengan usia sama atau lebih muda, atau laki-laki feminim berusia sama atau lebih muda. Bantuan ini bisa jadi bantuan relasi-relasi yang bisa menghubungkan kamu dengan rekanan-rekanan atau bisa memberikan kamu jalur untuk mewujudkan impian kamu. Di sisi yang lain, ini juga bukan tidak mungkin bahwa di saat Page of Cup muncul, bisa juga akan ada tawaran hubungan, baik itu hubungan pertemanan ataupun hubungan romantisme untuk kamu. Jadi untuk kamu yang masih single, pesan semesta memberikan sebuah simbol bahwa bisa saja ada pertemuan dengan sosok perempuan yang usia sama atau lebih muda, atau laki-laki yang feminim usia sama atau lebih muda, yang bisa saja akan menjalin relasi untuk kamu ke depannya nanti. Relasi ini bisa berupa relasi karir ataupun juga bisa relasi romantisme. Dan relasi ini bisa sangat membantu kamu untuk tetap melangkah di jalan impian kamu untuk bisa mewujudkan ide-ide kamu menjadi realita ya. Oke, Tarotku lanjutkan. Kemudian yang memilih kartu yang paling kanan. Kembali fokus ke diri ya, fokus ke diri. Tanyakan dalam hati pesan semesta untukku. Sekali lagi, tanyakan dalam hati pesan semesta untukku. Sekali lagi ya, tanyakan dalam hati pesan semesta untukku. Oke, tarotku tebar kartunya, tarotku ambil 3 buah kartu. Yang pertama ada kartu 5 cup, kemudian 5 pentacle, dan yang terakhir adalah 7 pentacle. Kita akan baca sama-sama. Kartu 5 cup sebenarnya memberikan sebuah simbol ada seorang yang sedang menunduk melihat piala-piala tumpah. Ini adalah sebuah kondisi di mana jika kita melihat hubungan-hubungan yang tumpah, hal-hal yang sudah berlalu, sesuatu yang sudah lewat lama yang menyisakan rasa sedih, rasa sakit, ataupun rasa kecewa, ini membuat kita akhirnya dalam hidup nggak bisa menyadari bahwa ada piala-piala lain yang sebenarnya masih berdiri dan berada dekat dengan kita. Kekecewaan masa lalu terhadap relasi, baik itu relasi bisnis ataupun relasi romantis, ataupun mungkin kekecewaan terhadap hubungan yang masih kita jalani sampai saat ini, tapi pernah kecewa sama orang tersebut di masa lalu. Jika kita bawa terus kecewanya, kita nggak akan bisa melihat bahwa juga ada sisi-sisi atau hubungan-hubungan baik yang ada di sekeliling kita. Di kartu yang pertama kita diingatkan untuk belajar melepaskan hal-hal yang sudah berlalu dan mulai menyadari hal-hal yang baik yang ada di sekeliling kita, karena masih ada piala-piala yang tidak tumpah. Mungkin kita pernah kecewa, mungkin kita pernah terluka ataupun dilukai, ataupun mungkin disakiti, bahkan mungkin dikhianati. Tapi bukan berarti semua orang yang berada di sekeliling kita akan melakukan hal yang sama terhadap kita. Nah, di pembacaan ini kita diberikan pesan bahwa belajar menyadari, karena bisa saja orang yang benar-benar menyayangi kamu, benar-benar jodohmu, benar-benar relasi yang baik untuk kehidupanmu saat ini sedang berada di dekat kamu. Ya, jadi diingatkan untuk lepas yang lama. Kemudian di kartu kedua, ini juga diingatkan, di sini adalah kartu 5 pentacle, seseorang yang sedang dikondisi, bisa dikatakan tidak di kondisi baik, sedang berusaha untuk melangkah atau menuntun satu sama lain, dan ini akan melelahkan. Di kartu 5 of pentacle, pesannya adalah
boleh membantu orang lain setelah kamu membantu dirimu sendiri. Seringkali kita menghabiskan semua waktu kita untuk membantu orang-orang yang kita sayangi. Namun akhirnya saat kita membutuhkan seseorang, seringkali kita seorang diri dan tidak ada siapapun. Di kondisi ini kita diingatkan kita boleh membantu orang lain, namun setelah apa yang kamu butuh untuk lakukan untuk dirimu terselesaikan. Contoh, teman meminta bantuan untuk pekerjaan, silahkan bantu mereka setelah pekerjaanmu selesai. Karena jika tidak, waktumu akan habis untuk membantu dan akhirnya pekerjaan kamu sendiri nggak selesai. Yang ini adalah kamu belajar berkata tidak sebelum kamu menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawabmu. Karena jika tidak, kamu akan benar-benar terbeban dalam hidup ya. Kemudian di kartu 7 pentakel diingatkan, pesan untukmu adalah tidak usah berpikir terlalu jauh ke depan, tapi lakukan apa yang ada dekat denganmu. Pekerjaan, rencana masa depan yang masih jauh nanti, itu urusan nanti. Hubungan, baru kenal sebentar udah berpikir ntar kalau married gimana, masih jauh nanti. Tapi apa yang bisa dilakukan sekarang? Pekerjaan yang bisa dilakukan sekarang. Hubungan yang bisa dirawat sekarang. Jadi semua hal yang bisa kamu lakukan sekarang itu perhatikan dan tidak perlu berpikir untuk nanti, tapi fokus ke masa sekarang dulu. Setelah yang sekarang beres baru mulai menyusun rencana nanti. Tapi yang sekarang, jika sekarang belum beres, ini juga akhirnya percuma kita berpikir untuk masa depan. Di sisi yang lain, di sini juga diingatkan ada piala-piala yang dekat dan di sini ada koin-koin yang dekat. Di sekeliling kamu sebenarnya ada orang-orang yang begitu menyayangi kamu dan ada banyak sekali peluang-peluang yang dekat denganmu. Hanya saja kamu melihat kadang ke arah yang kurang tepat. Jadi untuk kamu yang memilih di kartu yang ini, belajar lebih jernih, lebih tenang, lebih aware dan menyadari baik itu orang-orang ataupun peluang-peluang di sekeliling kamu yang dekat dengan kamu, bukan yang jauh ya. Oke, sampai di sini pembacaan di video ini. Dan untuk para sahabat yang baru pertama kali main ke sini, main ke channel tarotku, bantu tarotku dengan cara apa? Subscribe channel tarotku, like video-video tarotku, bagikan pengetahuan dari tarotku. Terima kasih.